Kalau hati tuh emang ngeluarin racun apa, Dok? Kalau hati? Banyak. Prinsipnya semua racun yang sebenarnya nggak cuma racun ya, sisa metabolisme, zat kimia, apapun yang tidak balance di dalam tubuh kita berusaha dibalance, diseimbangkan melalui berbagai organ ini gitu. Nah, terus bisa juga lewat pernafasan, lewat paru-paru. Jadi ketika kita buang nafas, kita kan membuang karbon dioksida. Nah, karbon dioksida sebetulnya di dalam tubuh kita itu merupakan tanda kutip toksin. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dulu sama detox, Dok, secara medis? Sebetulnya kalau dicari istilah detox secara langsung itu di dalam tubuh kita itu sudah melakukan tanpa bantuan jus atau suplemen atau apapun dari luar. Tubuh kita secara otomatis mempunyai beberapa lapis, beberapa organ yang bisa berfungsi sebagai detox gitu, alat untuk detoxnya. Apa tuh kalau di tubuh tuh? Organnya, coba tebak. Organnya adalah lambung. Salah satunya. Oh, salah satu, bener ya? Jadi, bener. Jadi usus. Dari luar, iya usus. Usus. Dari luar tuh mulai dari kulit dulu. Oh, kulit itu termasuk organ buat detox juga ternyata? Iya, bingung kan? Nah, gimana caranya deh? Kenapa kulit bisa Karena jadi? beberapa racun, beberapa toksin itu dikeluarkan melalui keringat. Oh. Ingat nggak waktu kita ngebahas soal mikroplastik? Oh iya, yang itu konten YouTube ya? Ya, salah satu cara untuk mengeluarkan mikroplastik dari dalam tubuh kita adalah dengan berkeringat. Gitu. Jadi kulit bisa menjadi organ untuk membuang toksin, untuk detox dalam tubuh kita secara otomatis melalui keringat dan melalui sampah-sampah yang terlarut di dalam keringat itu. Itu terus kenapa alasannya nggak sih, Dok, kalau di kulit itu ada bulu-bulu yang menempel? Itu juga termasuk? Nah, kalau bulu-bulu lebih ke alat untuk menangkal supaya racun-racun tidak serta-merta mudah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi bukan untuk detoxnya tapi lebih ke penjaga supaya tidak terjadi gitu. Tapi kalau sudah terjadi maka dibuangnya melalui keringat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terkenal dengan kita harus jaga ginjal karena ginjal saringan kita. Itu termasuk alat untuk detox di dalam tubuh kita yang disediakan oleh Tuhan tuh 2 biji, sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Nah, ginjal itu menyaring sebenarnya nggak cuma toksin ya, tapi berbagai chemical, berbagai zat kimia yang mungkin masuk ke dalam tubuh kita melalui saluran pencernaan, saluran pernafasan, melalui berbagai cara masuk, dan itu bisa dikeluarkan melalui ginjal, melalui berkemih alias lewat urin. Termasuk yang topik mikroplastik, masih ingat gak? Apa tuh? Itu caranya untuk supaya mikroplastik bisa keluar dari dalam tubuh kita itu salah satunya melalui urin. Yang mana itu ditugasnya sama ginjal ya? Iya, makanya kalau kita tinggal di tempat yang banyak toksin, banyak polusinya, terus kita makannya juga nggak bener, makannya banyak zat-zat kimia yang membuat tubuh kita harus bekerja keras untuk mengeluarkan toksin, maka salah satunya yang menderita ya si ginjal ini. Organ lainnya? Tebak. Tadi udah kan lambung kata saya. Saluran pencernaan. Jadi kalau saluran pencernaan keluarnya melalui pup. Karena yang dibilang toksin itu sebetulnya ada 2. Toksin yang dari dalam tubuh kita maupun toksin yang dari luar. Kalau toksin yang di dalam tubuh kita itu merupakan sisa-sisa hasil metabolisme. Jadi tubuh kita kan masak dalam tanda kutip kan untuk bekerjanya seluruh sistem. Nah, dari sisa masaknya itu ada sampah-sampahnya. Nah, sampah-sampahnya bisa dikeluarkan melalui berbagai cara. Salah satunya melalui buang air besar. Termasuk mikroplastik juga tuh. Bisa keluar melalui buang air besar juga, walaupun tidak signifikan ya, tapi merupakan salah satu jalur untuk mengeluarkan
sisa-sisa toksin-toksin, semua benda-benda yang bisa membahayakan tubuh kita, berbagai zat kimia keluar melalui situ. Termasuk juga lewat hati. Lewat hati itu racun-racun apa tuh? Racun cinta. Racun ketebak tuh, mancing. Saya mancing sengaja. Iya, yang kena racun baru minggu lalu kena racun gitu kan. Hari ini detox ya, makanya temanya detox ya. Bener. Kalau hati tuh emang ngeluarin racun apa, Dok? Kalau hati banyak. Prinsipnya semua racun yang sebenarnya nggak cuma racun ya, sisa metabolisme, zat kimia, apapun yang tidak balance di dalam tubuh kita berusaha dibalance, diseimbangkan melalui berbagai organ ini gitu. Nah, terus bisa juga lewat pernafasan, lewat paru-paru. Jadi ketika kita buang nafas, kita kan membuang karbon dioksida. Nah, karbon dioksida sebetulnya di dalam tubuh kita itu merupakan tanda kutip toksin, karena nggak berguna kan. Makanya kita bisa keracunan karbon dioksida kalau kita terlalu banyak. Apalagi karbon monoksida lebih parah lagi gitu. Jadi kita sendiri punya berbagai mekanisme untuk melindungi tubuh kita dengan cara itu tadi. Kulit, paru-paru, saluran pencernaan, ginjal, dan hati. Banyak ternyata organ ya. Nah, ini saya mau mengeluarkan pertanyaan yang pasti Doksan bilang, pertanyaannya bagus Mas Sony. Ini jadi kan organ pede banget. Pede dulu aja. Tahu ya, sama Nafi ya. Mana Nafi tuh. Kita kan udah punya organ sendiri nih untuk melakukan yang namanya detox. Lantas kenapa orang-orang di luar sana masih mencari cara lain untuk detox, termasuk minum jus hijau ini, Dok? Apakah kurang nih si organ-organ ini untuk melakukan detox? Karena masalahnya gini, yang pertama orang itu tidak percaya, tidak tahu, tidak paham, gitu kan, termakan iklan, kebawa temen, gitu kan. Nah, yang kedua, memang pada dasarnya tubuhnya itu sedang mengalami gangguan di salah satu dari organ-organ tersebut, atau memang gaya hidupnya begitu buruknya, tempat tinggalnya, lingkungannya begitu buruknya, sehingga toksin yang terkumpul itu begitu banyaknya. Jadi membutuhkan bantuan dari luar. Dan termasuklah ini yang salah satunya lagi jadi tren itu jus hijau. Emang bener nggak sih, Dok, kalau jus hijau itu bisa benar-benar bisa mendetoks tubuh atau cuma tren aja gitu? Ya tergantung sih hijaunya. Hijau apa? Kalau hijaunya bikinnya dari es bubble-bubblean gitu, atau sirup yang warnanya hijau, yang enggak lah.